Wal haditsu tsamin wa thalathun, hadis yang ke-38. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man lam yada' qaul az-zur hasaltum, barang siapa yang tidak meninggalkan ucapan bohong, man lam yada', barang siapa tidak meninggalkan qaul az-zur, ucapan bohong, wal amal bih, dan perbuatan yang jelek, perbuatan yang dosa. Barang siapa yang tidak meninggalkan ucapan dosa dan tidak meninggalkan perbuatan dosa, falaisa lillahi hajah, maka Allah tidak butuh. Falaisa, tidak ada, lillahi hajah, Allah tidak butuh kepadanya, fi an yada'a ta'amahu, di dalam dia tidak makan, wa syarabahu, dan tidak minum. Gak makan, gak minum, tapi ngomongnya bohong semua. Ngapain itu puasa? Hanya gak makan, gak minum. Allah gak butuh. Allah punya tujuan mulia. Kamu disuruh puasa itu isyarah supaya kamu berpuasa mulut juga, gak ngomong yang jelek. Berpuasa perilaku juga, gak berbuat yang jelek. Itu tujuannya Allah. Nah, kalau ada orang puasa hanya gak makan, gak minum, ya, tapi dia berbuat jelek juga, ngomong jelek juga, saking gak bagusnya perbuatan itu sampai Allah mengatakan gak butuh kepada puasamu saya. Maka puasa itu harus ditingkatkan dari puasa fisik menjadi puasa moral. Puasa moral, ketika puasa moralmu harus ditingkatkan, jangan berbuat yang gak baik. Di tengah-tengah puasa harus kita tingkatkan moralitas kita, akhlak kita. Rawahul Bukhari. Al-haditsu tasi wa thalathun, hadis 39. An Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, bahwa kanjeng Nabi ihtajama wa huwa muhrimun, kanjeng Nabi melakukan bekam, wa huwa muhrim, dalam keadaan beliau berihram untuk umrah atau haji. Wahtajama wa huwa shaim, dan beliau juga ihtijam wa huwa shaim, dalam keadaan beliau berpuasa. Ini dalil bahwa ihtijam itu boleh ketika shaim, tapi inda Syafi'i ma'al karahah. Dalam mazhab Syafi'i ada kemakruhan kalau orang berbekam dalam kondisi puasa, itu makruh. Nah, boleh tapi makruh. Sebagian ulama mengatakan boleh nggak makruh karena Nabi melakukan. Jadi Rasulullah tidak seperti orang biasa. Kalau orang puasa dibekam, bisa lemas badannya. Ya, hukum tergantung pada sebab dan keadaan. Nah, Al-Hadithul Arba'un, hadis ke-40. Kana Nabi sallallahu alaihi wasallam, terdapat Nabi sallallahu alaihi wasallam ya'takifu, beliau beriktikaf fi kulli Ramadan, di setiap Ramadan, 10 ayyam, 10 hari. Falamma kana al-'am, maka ketika terdapat tahun, al-'am, tahun alladzi qubidha fihi, yang beliau diwafatkan di tahun itu, i'takafa isrina yauma, beliau i'tikaf 20 hari sallallahu alaihi wasallam. Itu isyarah ya, tanda bahwa tiap tahun Nabi Ramadan i'tikaf 10 tanggal 20 sampai 30 i'tikaf Nabi, enggak keluar dari masjid. Ketika tahun terakhir Nabi i'tikafnya 20 hari. Ternyata itu isyarah, setelah Ramadan, Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, Safar, Maulid, itu beliau. Nah, tahun terakhir beliau i'tikafnya 10 hari sallallahu alaihi wasallam. Hakada orang-orang saleh, orang-orang aulia Allah setelah mendekati kematian tuh biasanya mereka beramal bertambah, ya, bertambah amal mereka. Banyak ulama begitu, ketika sudah mendekati kematian itu
amal ibadahnya ditambah, dikaspol supaya mereka itu meraih derajat di sisi Allah yang paling tinggi. Naam. Kalau akhraja anhu anil walad abuhu min malihi la tasqut anhu illa bi idnih li adami istiqlal. Indah Syafi'iyah gitu. Kalau orang tua menzakat fitrahi anak yang sudah balik pakai duitnya orang tua nggak sah ya? Belum sah, harus izin dulu. Nak, zakat fitrahmu tak keluarkan dari uangnya bapak. Ya pak, terima kasih banyak. Nah, gitu. Kalau tiba-tiba orang tanya zakat fitrah atas nama anaknya gitu, la taskut, belum sah, la tujzi, yani belum cukup. Akhirnya ada saya tidak ada, repot itu. Ada yang meringankan enggak? Karena ada fi Fathil Alam lil Jurdani fi qol yukhafif. تعرفون فتح العلم في تريم موجود، لكن موجود في تريم كتاب فتح العلم. إمام جلال هذا فقيه شافعي موسع جميل، هذا حققه محمد الحجار من مشايخنا هذا. Jadi muktamadnya kalau mau ngati-ngati begitu, yo wis dikirimi duit ben sasi yo zakat fitrah yo njaluk dibayari barang gitu. Yo tepuk selira sithik karo bapake. Pak, kula mun gadah yatra teng pondok kula tak zakat fitrah ki mbak, mboten napa-napa pun. Bagus begitu. Ya, bapak ibunya biar, oh anakku wis ngerti kewajibane, alhamdulillah. Itu perempuan juga, hatta perempuan begitu udah balik, asal dia punya duit, dia zakat fitrah untuk dirinya, ya, dia berhak untuk berzakat fitrahi dirinya sendiri. Kalau orang tuanya berzakat fitrah, istadzin, minta izin. Minta izin ini kadang-kadang nggak terlaksana minta izin itu. Wong tua kok jaluk izin katanya rotok wagu. Nah cara Indonesia wagu. Ya, mesti anaknya yang memberikan memberikan apa itu? Ikrar. Bapak mungkin badhe zakat kangge kula nggih mboten napa-napa pun bismillah. Nah, kamu gitu, kalau kamu nggak bisa zakat sendiri, jangan kamu nunggu bapakmu ngomong. Kamu telepon malam lebaran. Pak, mangke nyuwun tulung nggih, kula di zakat fitrahi. Lah duit sing tak kirim mon telas Pak. Hehehe. Telung kilo piro regane? 30.000 tok. Penusuf. Ini coba kita ada kaul enggak yang meringankan walaupun enggak minta izin? Boleh. Al-hadithul wahid al-arba'un, hadis ke-41. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala as-salawatul khams, salat 5 waktu, wal jum'ah ila jum'ah, dan Jumat sampai ke Jumat, wa Ramadan ila Ramadan, dan puasa Ramadan ke Ramadan yang telah lalu, mukaffiratun, penghapus dosa, ma bainahunna, antara keduanya. Masya Allah. Idza tunibatil kabair, apabila dihindari dosa-dosa besarnya. Masya Allah. Allah Karim, Allah Maha Dermawan. Ya, puasa Ramadan menghapus dosamu sampai Ramadan yang sebelumnya. Masya Allah. Ya, kecuali dosa-dosa apa?
yang besar harus taubat, dan nasuha. Hadis 42 an Quraib, dari Quraib, anna Ummul Fadl, bahasanya Ummul Fadl bintil Harith radhiyallahu ba'athathu ila Muawiyah. Ummul Fadl mengirim Quraib ila Muawiyah, kepada sahabat Nabi Muawiyah radhiyallahu anhu di Syam, di negeri Syam. Qala, berkata Quraib, faqadimtu Syam, aku sampai ke Syam. Faqadaitu hajataha, aku telah selesaikan perintahnya Ummul Fadl. Wastuhilla alayya Ramadan, dan di Syam aku melihat hilal Ramadan. Wastuhilla alayya Ramadan wa ana bi Syam, dan ketika di Syam aku mendengar Ramadan sudah hilal, sudah masuk. Faraitul hilala, dan aku melihat hilal lailatul Jum'ah, malam Jumat. Tsumma qadimtul Madinah, kemudian aku kembali ke kota Madinah. Fi akhir syahr, di akhir bulan Ramadan. Fasalani Abdullah bin Abbas, bertanya kepadaku Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu. Tsumma dzakara al-hilal, kemudian beliau menyebut masalah hilal. Faqala, Ibn Abbas berkata, mata ra'aitumul hilal, kapan kalian di Syam melihat hilal? Faqultu, aku berkata, ra'aina lailatul Jum'ah, di Syam kami melihat hilal malam Jumat. Faqala anta ra'aitah, Ibn Abbas bertanya, anta ra'aitah, apakah kamu Quraib ra'aitahu, melihat sendiri? Qultu na'am, ya. Wa ra'ahun nas, dan banyak orang melihat. Wasomu, dan mereka mulai puasa. Wasama Muawiyah, dan berpuasa juga sahabat Nabi Muawiyah. Faqala, berkata Ibn Abbas, lakinna ra'ayna lailatul sabt, tapi kami di Madinah melihat hilal malam Sabtu. beda kota. Fala nazalu, maka kami selalu nasumu, berpuasa, hatta nukmil 30, sampai kami menyempurnakan 30 hari. Au narahu, atau kami melihat hilal. Faqultu, aku berkata, yani aku Quraib, awala taktafi, apakah kamu tidak merasa cukup bi ru'yati Muawiyah, dengan ru'yah hilalnya, dengan ru'yahnya Muawiyah, wa siyamih, dan siamnya Muawiyah? Faqala la, tidak. Hakadha amarana Rasulullah, dengan demikianlah Rasulullah itu memerintahkan kita. Syakka Yahya bin Yahya, dan ragu perawi hadis namanya Yahya bin Yahya, fi naktafi atau taktafi, di dalam kalimat naktafi atau taktafi. Dalam masalah ini ada 3 pendapat. Apakah ketika terjadi ru'yah di satu tempat, apakah seluruh dunia itu harus puasa kompak? Al-qaul awal, pendapat yang pertama, wajib seluruh dunia. Seluruh dunia wajib puasa bareng. Ya. Ada orang hilal di Indonesia, kemudian memberitakan ke seluruh dunia muslim, maka seluruh muslimin wajib puasa kompak. Pendapat pertama. Pendapat kedua, yang wajib berpuasa bareng adalah yang mereka itu satu daerah yang terbit dan terbenam mataharinya hampir sama. Bittihadil matla' wal, dengan patokan bersamaannya terbit matahari dan terbenamnya. Pendapat yang kedua. Nah sekarang ini beda lagi. Sekarang ada, termasuk dalam pendapat ini adalah beberapa pemerintahan sekarang, kalau sudah melihat ru'yah maka diwajibkan puasa satu negara. Mungkin Malaysia beda,
Walaupun Indonesia sudah mengumumkan kami Indonesia melihat ru'yah hilal puasa, terus Malaysia di sana nggak ada yang lihat, gak puasa. Kan negaranya beda deh. Berarti sekarang ada fikih muasir itu, fikih modern. Zaman dulu kan nggak ada, negara-negara itu masing-masing punya kebijakan. Semua dulu satu khilafah, satu daerah gitu. Nah, jadi kaul yang kedua ini yang sekarang terlaksana, yang wajib puasa yang satu daerah situ. Makanya kemarin kita beda. Yaman kemarin puasanya hari ini, hari apa? Kita hari apa? Minggu ya. Yaman hari Sabtu. Yaman hari Sabtu puasa. Kita hari Ahad. Saudi Sabtu. Kita hari Ahad. Ya nggak apa-apa. Ini ada hadisnya tadi. Ya, jadi Quraib itu pergi ke Syam. Di Syam itu orang puasa mulai hari Jumat. Karena mereka melihat hilal bersama sahabat Nabi Muawiyah. Itu Muawiyah itu sahabat Nabi dan dia sebagai khalifah. Waktu Quraib akhir bulan Ramadan pulang ke Madinah, ditanya oleh Ibnu Abbas, kamu di Syam kemarin puasa awalnya hari apa? Jumat. Orang ini malam Sabtu deh. Kami nggak ngelihat hilal. Nanti gimana lebarannya? Lebarannya kan lihat hilal lagi. Kalau ada hilal ya kita puasa, kalau enggak ya enggak. Nah, apa kita nggak ngikuti Muawiyah, sahabat Muawiyah yang di Syam? Enggak. Masing-masing melihat ru'yahnya masing-masing. Madinah beda, Syam beda. Nah, Alkitab? Unjuk. Hadis 43 an Amr bin As radhiyallahu anhu, kurang wawu tuh. An Amr bin As, bukan Umar. Kalau pakai wawu namanya Amr, kalau nggak pakai wawu Umar. An Amr bin As radhiyallahu anhu anna Rasulullah qala faslu ma baina siyamina, perbedaan antara puasa kita wa siyami ahli kitab dan puasanya orang-orang ahli kitab, aklatus sahur, makan sahur. Rawahu Muslim. Sahur sunnah. Sebagian santri itu gara-gara tidur nggak sahur, akhirnya puasanya kacau. Sahur sunnah muakkadah. Al-hadithur rabi wal arba'un, hadis 44. Ghazau qala an Abi Sa'idin qala, dari Abi Sa'id qala berkata, ghazawna, kami perang ma Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersama kanjeng Nabi li sita asyarata, tanggal 16, li sita asyarata tanggal 16 min Ramadan, dari bulan Ramadan. Faminna man sama, maka di antara kami ada yang puasa, wa minna man afthar, dan di antara kami ada yang tidak puasa. Falam yaib, maka tidak menjelekkan, falam yaib, maka tidak menjelekkan as-shaimu, yang puasa, adal muftir, atas yang tidak puasa, wadal muftir, dan tidak menjelekkan orang yang tidak puasa, ala shaim, atas orang yang puasa. Bebas. Yang mau puasa-puasa. Musafir, orang musafir dapat uzur, boleh puasa boleh enggak? Kemarin ada santri dari Trowolu, dari Bangka pulang rombongan 10 orang. Nah itu ono sing puasa, ono sing ora. Sekarang dhewe. Yang puasa jangan jelekin yang enggak puasa. Yang enggak puasa jangan jelekin yang enggak puasa. Seperti sahabat Nabi ini, saling menghargai masing-masing sesuai kekuatannya dan sesuai niatnya. Hadis 45 an Hafsah, dari Siti Hafsah radhiyallahu anha, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, man lam yubayyit as-siyam, man, barang siapa tidak meniatkan puasa di malam hari, qabla al-fajr, sebelum fajar,
fala siyama lahu, maka tidak sah puasa, tidak sah puasanya lahu bagi dia. Rawahu Nasa'i. An Aisyah dari Siti Aisyah radhiyallahu anha qalat, berkata Siti Aisyah, dakhala alayya an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah masuk kepada rumahku dzata yaumin, di suatu hari, faqal, maka beliau berkata, hal indakum syai', apakah kalian punya satu makanan? Apakah kalian, yakni Siti Aisyah, indakum, hal indakum syai'un, apakah kalian ada makanan di rumah? Faqulna la, kami berkata enggak ada ya Rasulullah. Qala fa inni idzan shaim, Nabi berkata, kalau begitu saya niat puasa. Fa inni idzan shaim, kalau begitu kami niat puasa. Ini dalil orang boleh melafazkan puasa, niat puasa. Ini idzan shaim, nawaitu shoma ghadin, bid'ah gundulmu ngono. Ini Rasulullah, ini idzan shaim, saya niat puasa. yang kana malikan ma yakfi aw qadiran ala kasbi falyabihi an yatabarra'a bi ikhrajiha anhu, lakin bi syarti an ya'dana lahu sawa'un kana fi yali am la. Sawa'an khilafan lil Hanafiyyah, sawa'an kana fi yalihi am la. Fi yalihi, oh di dalam tanggungannya dia. Khilafan lil Hanafiyyah haitsu lam yastaritu idnahu hina idzin. Fahuwa kal ajnabi idza tabarra'a bil ikhraj anhu fa'adamu istidanihi kama yaqa'u min al-awam jahlun qabih. Na'am, in kana ghaira rasyid bi an kana safihan fahuwa kasagir falahu an yukhrija anhu bi ghairi idnih kama lahu an yastagila bi tamlikihi. Afada dzalikal alama al-Halwani fi syadr ajar wa ba'ala. Asyik, masyaallah. Faedah penting ya, muhim. Ada deh. Kalau dalam mazhab Syafi'i, anaknya harus mengizinkan kepada bapaknya untuk dizakat fitrahi. Harus ada kalimat mengizinkan, Pak, kalau nyuwun tolong dizakat fitrahi, atau kalau izin niki Bapak zakat fitrahi kula. Kecuali kalau anaknya rada oon. Nah, itu. Kalau anaknya rada oon, wis gak usah izin, wis dizakati langsung wae. Kalau gak dikai izin, dijaluk izin ora paham. Nang kowe tak zakat ya. Zakat apa, Pak? On. Nauzubillah min dzalik. Salimna wal muslimin ya Rabb. Nah itu tadi ya, kecuali mazhab Abu Hanifah. Mazhab Abu Hanifah enggak perlu izin. Azib itu, dikhafif. Tapi kalau mau ngati-ngati orang beramal ya, minta izin. Wara', al-wara' afdal. Hal indakum syai'un, apakah kalian punya sesuatu yang boleh dimakan? Faqulna na'am, faqulna la, enggak punya. Faqulna, saking enggak punyanya Nabi, saking rumahnya enggak ada banyak makanan, kata Siti Aisyah enggak ada makanan. Faqala inni idzan sha'im. Tsumma atana yauman akhar. Kemudian beliau datang kepada kami di hari yang lain. Faqulna ya Rasulullah, wahai Rasulullah, uhdiya lana haisun, telah diberikan kepada hadiah haisun, makanan hais. Hais bahasa bubur Arab. Haisun bubur Arab. Faqala arini, aku mau lihat. Falaqad asbahtu sha'iman, aku sudah niat puasa sebenarnya. Hari ini tunjukkan kepadaku bubur itu. Falaqad asbahtu sha'iman, aku sudah niat puasa. Fa'akala, tetapi membatalkan. Sallallahu alaihi wasallam. Itu puasa sunnah berarti. Puasa sunnah. Boleh kalau orang sudah niat puasa Senin, ya tak? Ini kan puasa Senin nih, niat nawaitu sama Senin. Jam 10 kok ono wong ngirim. Kirimannya apa ki? Sego tempe. Terus poso. Tapi kirimannya kok gulai. Wah, batal no.
Boleh. Rizq minallah bi ghairi hisab. Al hadits sadis wal arba'un, hadis 46. An Ibnu Umar. Tapi Kanjeng Nabi tadi bukan karena makanan, tidak mungkin. Mungkin Rasulullah itu ingin menyenangkan orang yang kasih hadiah tadi. Ya, kadang-kadang Nabi itu mengamalkan suatu amalan yang ringan untuk sahabatnya, bukan karena beliau syahwat kepada makanan tadi. Hasya wa kalla. Kalau ulama-ulama aja tidak mungkin berbuat dengan syahwat, semua dengan niat yang baik. Bagaimana Nabi SAW? Beliau orang yang suci dari niat syahwat. Syahwat itu kita yang penuh dengan syahwat, manusia seperti kita nih masih dikitai dengan syahwat dan nafsu, ya tak? Sama mereka itu orang-orang mulia. An Ibnu Umar, hadis 646. Jam berapa? Setengah 7. Jam 7 selesai ya. An Ibnu Umar radhiyallahu anhu, anna Rasulullah SAW farada zakat al-fitr. Beliau memfardukan zakat fitrah min Ramadan ala nas, atas semua sahabat. Sa'an min tamr, satu sa' min tamr atau sa'an min syair. Ini tadi sudah belum tadi? Beda lagi riwayatnya. Ala kurrin au amdin, atas merdeka atau budak. Zakar au unsa, laki-laki atau perempuan, minal muslimin, rawahu Muslim. Sama atau perawinya lain? Sama. Sama Rabu. Nanti dihilangkan yang sama-sama dihilangkan. Hadis 47. Nabi Ayyub Al-Ansari radhiyallahu anhu. Ini yang makamnya di Turki itu. Siapa namanya? Masjid apa? Bukan namanya masjid apa? Masjid Biru. Itu enggak ziarah ke sana ente? Makamnya ziarah enggak? Masjid Ayyub. Penuh orang ziarah. An Abi Ayyub Al-Ansari annahu haddatsahu, bahwa Abi Ayyub bercerita anna Rasulullah bahwa Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam, man shama Ramadan, barang siapa puasa Ramadan, thumma atba'ahu sittan min Syawal, kemudian diikuti dengan puasa 6 hari Syawal, kana kasiyamid dahr, maka seperti puasa 1 tahun. Wah, Fikri, kesempatan. Allah, Masya Allah. Sekaligus biar agak kurus sedikit. Itu puasa Ramadan diikuti dengan apa? Dengan 6 hari dengan 6 hari Syawal, dan tidak harus berurutan. Tanggal 2 langsung 3, 4. Ya paling afdal ya. Paling afdal puasa Syawal, tanggal 2 langsung puasa lagi. Tanggal 1 lebaran, tanggal 2 langsung puasa. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tanggal 8 lebaran kedua. Begitu yang paling afdal. Tapi perlu iman, sob. Iman perlu dikuatkan. Kalau enggak, ente akan ketinggalan kue-kue yang menarik dan jajanan-jajanan yang unik yang akan dikeluarkan di hari lebaran. Sebetulnya dimakan malam juga bisa. Setan aja yang bikin kita terlalu mengeluh-elukannya. Dimakan malam juga bisa. Siang kita tidur aja, tidur bisa puasa. Goheman puasa 1 tahun, bisa dapat kita pahala puasa 1 tahun hanya dengan puasa 6 hari. Apa enggak top itu? Kalau nggak bisa urut langsung,
Kalau ditarim langsung. Beda kudama walu. Kalau orang-orang tarim yang dulu-dulu biasanya langsung. Jadi hari kedua langsung puasa. Sampai tanggal 7. Andai kata nggak bisa, jeda Senin Kemis 3 kali sudah puasa Syawal, 6 hari dapat tuh. Atau tanggal 15 sudah mulai reda lebaran, 15 mulai puasa, boleh ya. Tapi perempuan waktunya sangat sempit karena mereka ada uzur, maka kalau lagi suci hendaknya mempercepat, jangan menunda-nunda. Nah, kemudian al-hadits 48 an Aisyah radhiyallahu anha qalat qultu ya Rasulullah, aku berkata ya Rasulullah, araita bagaimana pendapat panjenengan in alimtu, apabila aku tahu ayat lailatin lailatul qadar, bahwa malam itu malam Lailatul Qadar, ma aqulu fiha, apa yang aku ucapkan fiha dalam malam itu, qala quli, kata Nabi ucapkanlah Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anni, ya Allah sungguhnya engkau maha pemaaf dan engkau cinta kepada permaafan, maka maafkanlah aku. Rawahu Ahmad wa ashabus sunan. Masya Allah, doa yang agung diajarkan oleh Nabi kepada istri tercintanya alaiha ridwanullah ya. Berapa pahalanya itu Siti Aisyah, tiap orang baca doa itu dapat pahala, karena doa itu keluar dari pertanyaan beliau. Siti Aisyah bertanya tuh, ya Rasulullah, andai kata malam-malam itu malam Qadar, apa yang saya baca? Nah, keluar Nabi, yaqulu miftahul ilm as-su'al, kalau kamu ingin membuka ilmunya ulama, tanya. Siapa tahu kamu tanya, si orang alim tadi menjelaskan satu hal yang hal itu manfaat untuk umat. Banyak orang tuh gitu, mereka bertanya bukan karena nggak tahu, sudah tahu, tapi kepingin ini ada orang alim yang khusus ini, ditanya supaya keluar ilmu yang untuk umatnya itu. An Hafsah radhiyallahu anha, dari Siti Hafsah, an Nabi sallallahu alaihi wasallam, man lam yubayyiti siyam qabla al-fajr fala siyama lahu. Nah, ini sama tadi, sama juga tadi. Al-hadits 50, ada 3 yang sama. Hadis yang ke-50, an Abdullah bin Amr anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala as-siyam wal Qur'an yashfa'an, puasa dan Al-Qur'an akan menolong lil 'abd, untuk seseorang yaumul qiyamah, di hari kiamat. Yaqulu siyam, berkata puasa, ay ya Rab, wahai Allah, ay ya Rab, ay termasuk nida, wahai Allah, mana'tuhus ta'am, mana'tuhu, aku, kata puasa ini, puasa berkata, aku mencegah dia untuk makan, wasyahawat, dan kesenangan-kesenangan, bin nahar, di waktu siang, fasyafi'ni fihi, jadikanlah aku penolong bagi dia. Wa yaqulul Qur'an, dan Al-Qur'an berkata, mana'tuhun naum, aku mencegah dia dari tidur, bilail, di malam hari, fasyafi'ni fihi, maka jadikan aku penolong bagi dia. Qala, berkata Nabi sallallahu alaihi wasallam, fayusaffa'an, maka puasa dan Al-Qur'an dijadikan penolong bagi pelakunya. Allahumma rzuqna syafa'atul Qur'an wa syafa'atus siyam yaumal liqa yaumaz ziham. Al-hadits 51, hadis 51. Tinggal dikit buat khataman nanti. Hah? Bas alaih Allah. Tinggal 10 nanti baca pas khataman.